Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius. Kita akan melihat pasal 20, perikopnya tentang Yesus menyembuhkan dua orang buta, Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah menemukan, mulai ayat 29 ya. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa dua orang buta ini sembuh, dua orang buta ini akhirnya melihat, dua orang buta ini mengalami mujizat Tuhan. Pertanyaannya dari peristiwa ini, mengapa mereka mengalami mujizat menerima mujizat? Jelas yang pertama karena Yesus lakukan Yesus yang melakukannya mujizat itu. Jadi yang melakukan mujizat adalah Yesus. Nah, waktu Yesus ke kota Yeriko atau keluar dari kota Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan dua orang buta ini mendengar Yesus lewat. Kesempatan mereka mendengar Yesus lewat ini suatu kesempatan yang sangat istimewa bagi mereka, karena mereka tidak mau sia-siakan itu. Jadi waktu itu, kesempatan itu menjadi istimewa bagi mereka, karena nanti mereka akan mengalami kesembuhan, karena mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Apa yang mereka lakukan Mereka berseru. Pertama, mujizat Yesus yang lakukan. Yang kedua, orang yang buta ini, yang punya persoalan, yang punya pergumulan, yang mendengar tentang Yesus, tidak menyia-nyiakan kesempatan di mana Yesus ada di kota mereka atau di tempat mereka, dan mereka berseru, berdoa. Jadi kebenaran yang kedua, mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan. "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Berseru kepada Tuhan, berdoa, dan ada peningkatan juga kalau kita lihat sini. Makin keras berseru. Kenapa makin keras? Karena ada hambatan, ada yang mencoba menghalangi mereka untuk berdoa. Orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Jangan berdoa, kira-kira begitu. Jangan berseru kepada Yesus, jangan mengganggu Yesus. Nah, apakah ketika ada hambatan untuk datang kepada Yesus, mereka berhenti? Tidak. Nah, mengapa mereka tidak berhenti? Karena ada dorongan yang kuat, supaya pergumulan mereka dijawab oleh Tuhan. Jadi ada dorongan yang kuat mereka terus berseru. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita
untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, jadi dorongan itulah yang menguatkan kita atau memotivasi kita untuk kita lebih lagi berseru kepada Tuhan, ya, tidak mudah menyerah, ya. Namun mereka makin keras berseru, jadi makin dihambat, ya makin keras berseru. Jadi kiranya kalau kita dihambat untuk berdoa, dihambat untuk beribadah, dihambat untuk datang kepada Tuhan, kita nggak boleh berhenti, ya, tetapi justru semakin kuat, semakin gencar. Amin. Semakin gencar kita, jadi semakin bertalu-talu, ya. Nah, Tuhan melihat usaha kedua orang ini, ya. Tuhan melihat bagaimana gigihnya mereka. Tuhan melihat bagaimana, ya, mereka berjuang, ya. Dan itu tentu dilandasi oleh ada iman mereka. Kira-kira begini, kalau kita meminta sesuatu kepada seseorang, nah kemudian orang itu tidak langsung memberi kepada kita, dan ya kita berkata, sudahlah, nggak usah kalau gitu, emangnya siapa dia? Artinya kita ya mundur, kita nggak kuat, nggak sungguh-sungguh, ya, kita menyerah, kita ngambek, kita udahlah, nggak usah kalau begitu. Nah, ternyata ada orang-orang yang berseru kepada Yesus ketika ada hambatan, ini menyerah di tengah jalan. Ya, sudahlah, nggak usah berdoa lagi, nggak usah datang sama Tuhan. Nah, itu tidak teruji iman kita, ya. Tetapi yang benar adalah, ya, yang benar kita ya harus lebih gigih lagi, ya harus lebih bersemangat lagi, dan tidak boleh menyerah, ya, tidak boleh menyerah, tetapi kita semakin lagi berseru kepada Tuhan. Kedua orang ini melakukan itu. Semakin mereka gigih berseru, ya, semakin mereka ya termotivasi, ya, atau tidak mundur mereka, ya. Ini Yesus ada, ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang banyak melihat mujizat Tuhan, dan dua orang buta ini tentu tahu hal itu. Mereka dengar tentang karya Yesus, ya, dan mereka terus berjuang supaya mereka pun mengalami lawatan daripada Yesus, mengalami mujizat daripada Yesus, mengalami kesembuhan, ya, daripada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam setiap perjalanan hidup kita, secara ketika kita bergumul, ketika kita punya masalah, ketika kita rindu supaya Yesus mengabulkan doa-doa kita, ya, maka kita nggak boleh menyerah, ya, terus berseru-seru. Nah, oleh karena usaha dari kedua orang ini dan Yesus melihat iman mereka, kemudian Yesus, ya, memanggil mereka, ya, ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu Yesus berhenti, artinya Yesus peduli kepada mereka. Yesus memberi waktu kepada mereka. Yesus memberikan kesempatan kepada mereka. Nah, Yesus mau mengabulkan permohonan mereka. Maka Yesus bertanya, apa yang, ya, kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, mau apa? Nah, jawab mereka, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Nah, inilah pergumulan mereka. Ya, tidak minta yang macam-macam yang lain. Jadi perlu kita berdoa sesuai dengan apa kebutuhan kita, apa yang kita perlukan saat ini. Ya, kita berdoa, ya. Dan kedua orang ini ingin melihat, ini yang pergumulan yang terutama dalam hidup mereka, bukan harta, ya, bukan jabatan, ya, bukan kesenangan, ya, tapi mereka ingin mengalami, ya, mujizat Tuhan supaya mereka dapat melihat. Nah, itu yang mereka butuhkan karena mereka buta. Nah, ini pelajaran bagi kita. Yang kemudian yang ketiga, mintalah sesuai dengan kebutuhan kita, mintalah sesuai dengan pergumulan kita. Ya, hal ini kan kita bisa lihat, ya, dalam doa Bapa kami, ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi cukup hari ini, bukan Tuhan berikanlah kami makanan untuk 3 tahun, ya, bukan. Ya, tapi tiap-tiap hari. Hari ini kita berdoa,
secukupnya. Besok kita berdoa secukupnya. Jadi tiap-tiap hari. Nah, pergumulan dua orang ini supaya mereka melihat. Jadi bukannya hal-hal yang lain yang menyimpang ya, bukan untuk hal-hal yang tidak mereka butuhkan atau ingin memuaskan diri mereka, tidak. Tetapi mereka bergumul, persoalan utama dalam hidup mereka adalah supaya mereka melihat. Ya, maka Tuhan ya mau berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan ya mendengar seruan mereka. Tuhan mau menjamah mereka, memberi mujizat kepada mereka. Ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi Yesus berbelas kasihan kepada dua saudara ini yang buta ini. Nah, apakah hanya berbelas kasihan? Tidak, dia lakukan yang terbaik. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Yang menarik ya, setelah mereka melihat lalu mengikut dia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ya permintaan kita kepada Tuhan ya sesuai dengan pergumulan kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan secara pribadi ya untuk diri kita minta. Tapi kalau kita lihat dalam hal doa, ya tidak hanya untuk aku ya, tapi kita juga berdoa untuk orang lain, mendoakan orang lain. Ya, jadi kebutuhan orang lain apa? Nah, bagaimana ketika kita mendoakan orang lain supaya mereka dapat datang kepada Yesus? Nah, itu kebutuhan yang utama. Ya, kebutuhan yang utama supaya orang-orang ya mendengar nama Yesus. Nah, sebab Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan menuju surga. Bukankah ini menjadi kebutuhan semua manusia? Ya, jelas. Ini kebutuhan yang sangat mendasar, yang utama. Jadi, kita sudah dengar Yesus, kita sudah percaya Yesus, kita berdoa supaya orang lain pun, karena ini kebutuhan mereka. Ya, ini kebutuhan yang mendesak. Kenapa mendesak? Karena kita tidak tahu waktu manusia ada. Ya, jangan sampai belum percaya Yesus sudah meninggal. Ya, kalau belum percaya Yesus meninggal kan kita tahu ya bahwa mereka tidak akan mengalami kehidupan yang kekal itu. Jadi kita terus berdoa ya, mendoakan orang lain dengan kebutuhan mereka. Ya, dan kebutuhan utama adalah tentang keselamatan. Nah, bagi mereka yang sudah percaya Yesus, kebutuhan mereka apa? Ya, maka ada pokok-pokok doa ya. Kita bertanya, apakah ada sesuatu yang mau kami doakan? Jadi didoakan sesuai dengan kebutuhan itu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus mampu melakukan mujizat demi mujizat dalam hidup kita sampai saat ini. Amin. Jadi mujizat itu masih berlaku ya. Sebagaimana dua orang buta mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan, ya dikabulkan doa mereka, pun demikian dengan kita ya. Jangan ragu-ragu. Kebenaran yang pertama pegang bahwa yang memberikan kesembuhan, yang memberikan mujizat, yang memberkati kita ya adalah Yesus. Jadi jangan kepada pribadi yang lain kita minta, hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan kebenaran yang kedua adalah ya jangan sia-siakan kesempatan ya, datanglah kepada Yesus berdoa ya, minta, berseru. Jika ada hambatan, jika ada yang menghalangi, terobos saja halangan itu ya. Jangan berhenti, jangan langsung menyerah ya sudahlah Tuhan ya, jangan. Tapi terus semakin gigih kita berdoa, namanya bergumul, semakin serius kita berdoa di hadapan Tuhan ya. Terus datang. Dan yang ketiga adalah meminta sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jangan untuk melampiaskan hawa nafsu kita ya, ingin kesenangan kita secara daging, tapi yang kita butuhkan apa? Minta. Ya, maka kita akan merasakan dan menikmati Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita, melihat kita, mengabulkan permohonan kita. Apapun permohonan saudara saat ini, karena itu adalah kebutuhan saudara, dan minta kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Ya, minta jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Berdoa saat kita mengalami pergumulan. Niscaya Dia, Tuhan kita,
yang penuh belas kasihan itu akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan masuk dalam doa-doa kita. Sebelumnya kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.